Pemirsa Dewan Pengawas KPK angkat bicara soal rumor upaya suap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar agar lolos dari sidang Komite Etik. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengaku tidak tahu menahu soal upaya suap Lili agar lolos dari sidang etik. Ia menekankan Dewas tidak terpengaruh dengan isu suap menyuap ataupun mundurnya Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK. Dewas akan tetap menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar besok Selasa 5 Juli. Sebelumnya diisukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar berupaya menyuap Dewas KPK melalui PT Pertamina agar laporan dugaan penerimaan gratifikasi tiket nonton MotoGP Mandalika tidak dilanjutkan ke sidang etik. Kita lanjutkan dialog kita malam hari ini. Saya ke Mas Tama. Mas Tama sebagai orang yang pernah bekerja sama dengan Bu Lili Pintauli Siregar di LPSK, Mas Tama ya. Bagaimana Anda melihat sosok integritas dan juga kapabilitas dari Bu Lili ini? Ya waktu itu saya sama seperti Pak Bunyamin ya, artinya orang yang sering minta permohonan perlindungan. Jadi pada waktu itu kasusnya Pak Baski Wasis, ahlinya KPK yang kemudian digugat perdata, dan pada waktu itu kita dibantu oleh Ibu Lili. Jadi memang kalau konteks menyelesaikan perkara, konteks perlindungan, dia cukup gesit. Jadi memang dia bisa memediasi banyak orang, gampang bertemu dengan banyak orang. Artinya dari sisi pergaulan dia supel ya? Supel dari konteks pergaulan. Nah, tetapi kemudian ketika bicara soal KPK, tentu saja ini menjadi sesuatu yang berbeda karena ada prinsip zero tolerance. Ada nilai-nilai yang ketemu dengan orang berperkara dengan KPK saja itu pidana. Jadi memang ada norma yang lebih tinggi di sana sehingga kemudian konteks mudah bergaul tadi kemudian perlu untuk dibatasi. Nah, jadi ketika kemudian prosesnya berjalan, Dewas sedang menjalankan tugasnya, tentu kita serahkan mekanisme itu kepada Dewas. Jadi kita berharap itu kemudian diputus adil-adilnya. Ya. Bang Saud, kalau kita melihat tadi dari keterangan Mas Tama, sebenarnya sosok Lili Pintauli Siregar ini adalah sosok yang supel sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan di LPSK. Sebenarnya sejauh mana sih kita bisa melihat ataupun berharap dari aturan internal KPK untuk bisa memagari tindak tanduk seseorang dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan KPK, Bang Saud? Ya, dulu itu sebelumnya kita harus membandingkan dong ya, mana yang baik, mana yang enggak gitu ya. Bahwa ketika dulu itu ada satu deputi yang mengawasin semua semua pegawai dan pimpinan. Saya selalu ngambil contoh, ada seorang pegawai yang ngambil helm dari tempat parkir dibawa ke rumah, nggak dikembaliin, dia kena sanksi, dipotong gajinya. Ada satu pegawai tangan kiri megang tumbler, tangan kanan megang komputer, kakinya mencet lift, dilihat dari kamera, itu ditegur. Ya kan, itu sesederhana itu. Karena kalau Mas Tama dulu kan sering ngomong tuh bahwa devil is in the detail gitu. Jadi syaiton itu masuk dari pintu-pintu sederhana itu. Nah kemudian kalau orang sudah punya pengalaman di organisasi yang melindungi saksi ya, kemudian di situ banyak bernegosiasi, itu negosiasi sangat jauh berbeda dengan penegak hukum. Jadi posisi Anda sebagai apa? Diplomat, penegak hukum, negotiator itu sesuatu yang berbeda. Ya kan, kalau filosofinya itu sesuatu yang berbeda, itu yang mungkin tidak dipahami gitu lah. Jadi dianggapnya dia masih melakukan negosiasi gitu loh. Atau dia menganggap bahwa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang membuat KPK lebih berkinerja. Kan harus dipahami bahwa semua yang dilakukan oleh KPK itu Anda harus berkinerja atau KPI. Maka nanti kalau di akhir tahun kalau nggak ini Anda dipotong bonusnya apapun lah ya. Jadi sekali lagi dia nggak memahami bahwa sebenarnya itu value di KPK itu sudah jauh berbeda dengan profesi sebelumnya. Jadi makanya saya katakan orang yang berintegritas itu sebenarnya definisinya dia itu tidak dibatasi oleh waktu kapanpun. Dia harus konsisten terus. Itulah yang namanya integritas. Nggak ada soal waktu di sana. Itu yang mungkin tidak dipahami bahwa integritas itu bukan sesuatu yang sustainable. Anda mau nganggur, Anda masih kerja, Anda masih di rumah, atau yang selalu kita bilang kejujuran menjadi lebih tinggi, berani jujur hebat, segala macam itu kan suatu yang malah diributin kemarin ketika selesai sidang itu kemudian tidak mengaku terus kemudian berbohong gitu lagi ya. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa
ini sebenarnya kalau kita dari sisi manajemen, tadi pagi juga kita diskusi manajemen juga dengan Pak Boyamin, bahwa memang manajemen itu ketika kemudian di masa lalu Undang-Undang KPK itu sebelum Undang-Undang 2015 itu ada yang namanya LMX theory. Jadi in group dengan out group itu sudah nyatu. Jadi nggak ada kelompok di KPK itu, nggak ada orang luar orang dalam. Walaupun ada orang penyidik internal, penyidik eksternal, itu nggak ada, blended semuanya. Itu ngeblend semuanya. Dengan undang-undang baru ini buyar semua tuh teori-teori manajemen itu. Mundur ke belakang semua. Jadi ini akhirnya apa yang saya bilang, ya KPK itu kayak organisasi biasa dan memang itu sesuai yang diminta undang-undang. Dia jadi kayak ASN biasa gitu. Jadi yang kita maksud dia harus lebih putih dari putih, harus lebih form dari yang lain, ya nggak bisa jadi contoh. Saya jadi ngebayangin gimana ya orang-orang ini sekarang di dalam program pencegahan harus ada 9 prioritas di daerah, terus kemudian ngomongin harus berintegriti semuanya, sementara dia bagian dari masalah gitu loh. Ini sulit sekali negeri ini sekarang, sulit sekali. Ya. Betul. Memang kalau saya lihat ya, ada perubahan nilai yang sangat luar biasa. Saya ingat dulu Bang Saud juga pernah dikena etik karena salah ngomong. Ya. Hanya salah ngomong sebenarnya ya. Salah ngomong. Singkat saya split ya, dia salah bicara pada waktu itu. Nah itu kemudian dia mekanisme etiknya juga jalan. Itu sebegitu dia tingginya menjaga Itu sebelum sebuah undang-undang nilai. berubah. Sebelum undang-undang berubah. Nah sekarang kemudian sudah ada putusan terbukti A, B, C, dan D, tapi memang tetap ringan. Artinya ada perubahan nilai. Makanya kemudian orang seperti Bang Saud ini orang yang paling paham bagaimana kemudian turunnya nilai di KPK dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Jadi memang hal-hal yang kemudian ke depan perlu diperbaiki adalah bagaimana mekanisme internal itu kemudian dia perlu untuk ditegakkan. Jadi saya berharap ke depan kemudian juga Dewas bisa kerja lebih maksimal buat menjaga nama baik KPK. Baik. Mas Boyamin, dalam hal ini apakah Pertamina juga bisa dijerat dengan undang-undang yang ada, undang-undang gratifikasi ataupun undang-undang penyuapan? Komentar Anda seperti apa? Sangat mungkin, karena apapun kan memang case ini sudah sejak akhir tahun sudah ditangani oleh KPK dengan dalih bahwa mereka juga sudah melakukan penyelidikan ketika itu meminta pengertian ke Kejaksaan Agung untuk melepas kasus ini gitu. Jadi sudah ditangani. Jadi kalau toh kemudian justru ada upaya-upaya pendekatan itu, nah nanti ini yang mestinya harus diproses secara hukum, bukan sekedar yang kemarin pasal 36 ini sudah mestinya dugaan gratifikasi dan suap itu otomatis pemberi kan juga kena kan gitu kalau memang nanti pada posisi dugaan suap. Ini kan seperti ayam dan telur, siapa yang aktif gitu. Dan itu yang bisa merumuskan adalah penegak hukum. Maka mestinya tanpa harus ada laporan dari masyarakat, mestinya KPK sendiri yang akan menangani ini dugaan gratifikasi dan suap dalam perkara ini gitu. Karena apapun kalau nanti justru ditangani oleh penegak hukum lain kan malah malu. Nah, tunjukkan pada masyarakat bahwa KPK tegas terhadap dirinya sendiri. Istilahnya Raja Sima itu kan meskipun anaknya tetap dipotong tangannya. Gitu. Jadi ini yang harus ditunjukkan bahwa KPK itu masih hidup dan masih bersama masyarakat harapan-harapannya. Jadi dulu waktu saya sidang Dewan Pengawas KPK terkait dengan Pak Firly itu menyatakan ini cara saya mencintai KPK. Dan saya tidak ingin KPK bubar juga sebenarnya. Nah inilah yang harus kita perbaiki betul bahwa kemudian KPK itu memenuhi harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi masih ada. Jadi kalau toh seadanya itu setengah nggak apa-apa. Jadi ini yang memang sudah undang-undang revisi itu membuat hancur lebur, kemudian ASN dan kemudian juga mereka makin tertutup gitu. Jadi ya kami ini tidak nyaman kemudian melakukan komunikasi dengan KPK. Beda dulu zaman EKTB itu kami berinteraksi betul gitu bagaimana timnya itu datang ke Pak Mardianto, Menteri Dalam Negeri sebelumnya untuk mendapatkan gambaran program ini sebenarnya seperti apa toh tadinya gitu. Nah, kemudian pelaksanaannya berbeda. Gitu. Nah, ini punya gambaran-gambaran tim analis, tim Dumas, tim segala macam sehingga kemudian ketika proses itu dibawa ke persidangan dan dinyatakan ada penetapan tersangka zaman Pak Saud itu sudah clear semua, enak tinggal memberikan gambaran misalnya dulu bagaimana upaya teman-teman itu membujuk seorang saksi untuk menyatakan pertemuan di Grand Melia dengan mengatakan bahwa nanti ada reward itu dan itu sampai sekarang itu manjur gitu. Tapi sekarang KPK tim Dumasnya, tim analis itu semakin tertutup, melakukan komunikasi juga sulit karena takut dicurigai bahkan gitu. Justru di dalam ini malah bahasanya
bagi yang dulu aktif dan bagus itu malah bahasanya sekarang seperti ada ketakutan, takut dicurigai kalau nanti berhubungan dengan orang luar. Jadi segala hal yang dulu nilai baik itu menurut saya semakin tidak ada. Dan inilah yang kemudian nampaknya bisa diintervensi oleh pihak luar. Beberapa hal saya juga pernah dengar isu-isu bagaimana pihak luar itu mengatur perkara misalnya atau berusaha melakukan pendekatan-pendekatan itu sudah terlalu sering mendapat cerita-cerita seperti itu. Dan ini nampaknya kemudian Pertamina yang pada tataran tertentu kita belum tahu karena memang siapa yang berinisiasi untuk mengurusi tiket ini, siapa yang level-level anak perusahaan atau bahkan ada sesuatu dari level-level pimpinan di Pertamina misalnya. Gitu. Oke, nah baik. ini yang mestinya untuk membuka ini semua sekalian jangan nanggung KPK untuk menangani dugaan suap dan gratifikasi ini. Tapi saya rasanya masih belum yakin sih, kecuali Pak Saud masuk lagi untuk menggantikan Bu Lili, itu baru bisa itu. Baik, kita akan melihat lagi Kembali, nanti Mas Saud. di segmen berikutnya seberapa kuat minimal 2 alat bukti yang harus dimiliki oleh Komite Etik untuk bisa memutuskan nasib Lili Pintauli Siregar. Kami segera kembali sesaat lagi.